Ada seorang ibu yang bekerja sebagai freelancer graphic designer dan dia lagi bingung nih. Dia mesti nerusin sebagai freelancer graphic designer tapi pendapatannya tidak pasti, atau dia balik lagi kerja ke perusahaan jadi karyawan yang full time. Menurut kalian gimana? Coba kita bantuin ibu ini yuk dengan tulis di komen. Di video kali ini kita akan bantuin seorang ibu, sebut saja namanya Ino. Jadi ibu ini udah punya anak nih. Kalau gue lihat di Instagramnya sih anaknya kayaknya masih bayi. Jadi gini ceritanya, dia tuh dulunya udah pernah kerja full time. Bahkan udah pernah jadi graphic designer lead. Jadi udah pernah jadi pemimpin ya. Lalu dia sekarang resign dan udah jadi freelancer. Udah punya 3 klien sebagai freelancer. Ya. Nah tapi namanya freelancer tentunya pendapatannya kan lebih nggak pasti ya dibandingkan jadi karyawan gitu. Tapi menurut dia sebetulnya itu enak jadi freelancer karena beban kerjanya nggak besar, atau mungkin lebih tepatnya bisa diatur sendiri gitu ya. Terusnya income-nya lumayan, jadi asumsi saya secara income ini cukup buat dia ya. Tetapi permasalahan cuma tadi aja, adanya ketidakpastian. Dia punya 3 pilihan yang dia bingung sekarang. Pilihan pertama adalah tetap seperti sekarang, tidak ada yang berubah, jadi freelancer dengan minusnya adalah ketidakpastian. Atau pilihan kedua adalah balik lagi kerja full time tapi dengan pangkat yang lebih tinggi, yaitu art director. FYI buat teman-teman yang nggak tahu, biasanya jenjang karir graphic designer itu adalah dari graphic designer, which is orang yang benar-benar ngedesain gitu ya, yang buka Photoshop, yang buka Canva, buka Adobe, terus ngedesain gitu ya. Lalu dia bisa jadi lead. Lead ini dia kemungkinan masih ngedesain juga, tetapi lebih banyak memberikan arahan kepada graphic designer ya. Setelah dia jadi lead graphic designer, ini biasanya dia harus moving dulu karirnya ke bagian copywriting atau ke bagian mana gitu ya, sehingga nanti dia bisa jadi art director. Nah ini untuk selingan biar teman-teman kebayang jenjang karirnya seperti di gambar ini ya. Ini tidak sesimpel ini, tetapi ini hanya contoh aja, hanya gambaran aja. Kalau Ibu Ino ini mengambil pekerjaan art director, berarti pekerjaannya pasti tanggung jawabnya lebih besar, dan waktu yang diberikan kepada pekerjaan ini biasanya lebih banyak, karena tanggung jawabnya lebih besar gitu ya. Tapi gajinya lebih besar juga kan, menarik nih. Dan ketiganya dari Ibu Ino adalah dia kerja full time permanen, tapi sebagai graphic designer. Jadi bahkan dia lebih turun jabatannya, karena terakhir dia sebagai lead. Tapi pilihan ketiga sekarang dia jadi graphic designer, jadi dia turun. Kenapa dia mau turun? Karena dia berpikir, kalau jadi graphic designer, saya masih punya waktu, kebebasan untuk ambil project freelance. Sehingga bisa dapat 2 sumber income. Karena asumsinya kalau jadi graphic designer, bukan lead, bukan art director, dia punya waktu lebih lowong. Jadi ini adalah 3 pilihan Ibu Ino. Nah, menurut kalian pilihan yang nomor 1, 2, atau 3 ya? Tulis di komen ya. Coba kalau kalian akan memilih yang mana. Di video ini dan video-video saya yang lain ya, saya ingin mengajak kalian untuk lebih bijaksana dalam mengambil keputusan karir kalian. Pertama begini, Ibu Ino, pertanyaan saya adalah, sudahkah kamu menghitung berapa rupiah yang kamu butuhkan, bukan kamu mau ya. Kalau manusia tanya berapa duit yang kamu mau, ya nggak ada habisnya gitu. Tapi yang kamu butuhkan untuk kamu dan anakmu itu bisa hidup sehari-hari, itu berapa rupiah yang kamu butuhkan? Ya mungkin kamu punya suami, kamu mau support suami kamu berapa? Ya itulah. Kalau kamu tidak ada support system yang lain ya berarti kebutuhannya berapa? Balik lagi ke tujuan kita dulu nih. Tujuan ini bisa jangka pendek, jangka panjang. Asumsi saya, kalau saya punya anak atau masih bayi anaknya, goal saya cuma 2. 1, kebutuhannya cukup. Yang kedua, waktu saya untuk anak saya juga cukup. Artinya, keputusan karir saya akan sebisa mungkin mengakomodir 2 tujuan ini. Waktunya cukup buat anak saya, uangnya juga cukup. Ingat, cukup, bukan berlebihan. Nah, sekarang kita balik lagi ke opsi 1, 2, dan 3. Opsi 1, asumsi saya, waktu cukup. Kenapa? Karena kalau namanya freelance, kita bisa atur waktu kita. Kita lagi nggak sehat, kita tolak kerjaan, bisa. Kan gitu ya. Kita lagi merasa punya banyak energi, banyak waktu, kita gas kerjaan, bisa. Oke? Nah, jadi kan kita plusnya adalah di waktu, tapi minusnya adalah uangnya bisa cukup hari ini, tapi belum tentu cukup bulan depan, karena tadi ketidakpastian.
Nah, sekarang waktu kita ambil keputusan, kita juga pikirin, kalau ada tantangan seperti itu, Kak Sam, terus gimana dong? Ya, kita pikirin taktiknya apa, strategi gimana. Artinya, kalau kita ambil yang jadi freelance, kita harus bisa memastikan ada pipeline, ada leads, calon-calon customer yang datang terus, supaya kita tidak bergantung hanya pada 3 customer. Walaupun kita sedang punya 3 customer yang berjalan, tapi kita harus senantiasa nge-brandingin diri kita, misalkan taruh di situs-situs freelancer, banyak kan ya sekarang ya, situs-situs freelancer gitu ya, tetap aja buka. Ada pekerjaan masuk, kita nggak bisa ya kita bilang bahwa sorry lagi penuh, tapi saya akan kosong di bulan sekian. Nah, jadi kamu securing leads-nya terus. Kalaupun nggak jadi gimana Kasmi, nggak apa-apa gitu, nggak masalah juga gitu. Saya kan juga dulu awalnya dimulai dari freelance ya, bantuin untuk membenahin sistem human resource di kantor teman saya dan sebagainya. Itu saya securing dulu gitu, mau lagi nggak 6 bulan ke depan ya. Nah, itu jadinya bisa ngebantu untuk tanda kutip security-nya gitu ya. Kedua, sekarang kita lihat pilihan kedua. Pilihan kedua, asumsi saya kalau jadi art director berarti kamu mengorbankan waktu. Nah, mau nggak kita ngorbanin waktu kan gitu? Mau nggak? Ya, kalau nggak mau ngorbanin waktu, ya art director udah bisa kita close. Opsi ini udah kita bisa close. Walaupun uangnya banyak, Kak Sam. Tunggu dulu, yang kita cari bukan uang banyak. Kalau goalnya itu ya, yang kita cari adalah uang cukup. Ya, jadi kita bukan nggak butuh. Kita mau, tapi saat ini goalnya bukan ke sana. Oke? Sekarang opsi ketiga. Nah, ini opsi yang paling unik nih menurut saya. Secara waktu, kira-kira gimana? Udah kerja full time, ada freelance lagi. Ya menurut saya nggak kalah sibuknya sama jadi art director. Secara pendapatan gimana? Kalau dijumlahin antara kerja jadi graphic designer plus freelance dengan waktu yang terbatas, jangan-jangan gajinya atau uang yang kita dapatkan sama kayak gaji art director. Tapi waktunya juga sama-sama. Jadi opsi 2 dan opsi 3 ya. Menurut saya secara waktu itu mengorbankan waktu. Walaupun secara uang mungkin bisa dapat lebih dibandingkan opsi nomor 1. Oke. Tetapi kita lihat potensi reward-nya juga. Potensi reward-nya menjadi freelance ini juga punya potensi reward yang tidak terbatas. Terlalu baik. Potensi reward yang besar. Kenapa? Karena namanya usaha ya. Kita kalau kita berhasil mendatangkan klien dan segala macam, harusnya kita bisa berpikir untuk mulai hire teman kita. Bantuin dong, gue udah punya banyak klien nih sekarang, kita bagi-bagi ya. Jadi kita mulai memperluas bisnis kita sedikit demi sedikit dengan cara minta bantuan teman. Oke? Karena tadi goal kita adalah saya nggak mau kehilangan waktu sama anak saya. Jadi kalau sekarang saya udah merasa terlalu penuh, bukan berarti nolak rezeki. Saya mulai cari teman-teman yang bisa diandalkan untuk bantuin. Nanti kita bagi hasil. Ya, jadi bukan berarti opsi freelance ini itu artinya kamu nggak akan bisa dapat pendapatan yang aman, tanda kutip. Kalau kita berusaha dan ngerti strateginya, bisa jadi opsi freelance ini bisa juga tanda kutip aman. Ya, bisa jadi aman. Ya, walaupun mau freelance, mau kerja di perusahaan manapun sekarang udah nggak ada yang aman ya. Lihat aja gitu kan, banyak perusahaan yang tiba-tiba tutup gitu, padahal kelihatannya dari luar terkenal, gedungnya bagus, ya, tapi tiba-tiba tutup, keuangannya nggak sehat. Jadi, ya menurut saya apapun itu punya resiko bahwa kita sewaktu-waktu akan kehilangan sumber penghasilan kita sih gitu. Ya, nah jadi itu adalah cara saya untuk membantu Ibu Ino dalam mengambil keputusan. Yang saya nggak tahu adalah prioritas Ibu Ino sekarang apa. Tadi asumsi saya adalah waktu dan uang yang cukup, bukan uang yang berlebih. Oke? Nah, semoga ini juga bisa teman-teman ambil pelajarannya buat kalian yang berada di dalam kondisi yang serupa. Gitu ya, nggak mesti punya anak juga sih. Nggak mesti working mom juga sih. Kalian yang single, tapi lagi mikirin antara freelance, atau full time plus freelance. Ya coba dibalikin lagi gitu. Apa prioritasmu sekarang? Kalau kalian lagi sakit-sakitan, ya mungkin prioritasnya adalah waktu. Tapi butuh uang untuk berobat, Kak Sam. Ya hitung berapa butuhnya. Kalau lewat freelance bisa cukup, ya berarti itu mungkin itu opsi yang terbaik. Karena waktunya kita dapat, uangnya juga dapat. Jadi ini bisa diaplikasikan ke berbagai macam situasi yang mirip. Baik. Nah, itu ya teman-teman. Nah, by the way, kalau teman-teman bertanya gitu ya, ini yang nanya ke Kak Sam itu nanyanya lewat mana sih? Kok bisa cerita panjang lebar? Jadi gini ceritanya. Ini nanyanya ke DM Instagram saya @samuelamarta.
Kenapa orang nanya ke situ? Karena sebelumnya saya diajak live streaming sama Raditya Dika ngomongin karir. Banyak banget yang nanya, nggak semuanya bisa dijawab. Jadi saya merasa bertanggung jawab karena orang banyak yang penasaran gitu ya. Akhirnya mereka saya minta untuk DM aja ke Instagram saya, ceritain sedetail-detailnya apa yang mau kamu tanyain gitu. Nah, apakah ini masih berlaku sekarang? Ya, masih. Silakan DM ke Samuel Amarta. Ya, kalau DM, follow juga ya sekalian ya, lumayan nambah-nambah followers. Nanti kita akan jawab gitu, tapi harus sabar, karena kan kita juga tayang YouTube-nya nggak setiap hari ya teman-teman gitu. Jadi harus sabar, makanya nyalain notifikasinya, biar tahu kalau misalkan udah ada video baru, biar ketahuan. Oke? Thank you semuanya, share video ini ke orang-orang yang menurut kalian perlu untuk menonton. Bye-bye.